Shalom, puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu kita landaskan di dalam doa kita, ucapan syukur, limpah terima kasih. Kita akan mulaikan ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami semua. Untuk kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah dan bersekutu dengan Engkau. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam hidup kami. Pandangan dan fokus hati kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Kuduskan kami semua. Biarlah hidup kami terus memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Sehingga segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan buka ibadah pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi yang memainkan musik. Kami semua akan duduk diam, bersekutu beribadah kepada Tuhan. Bila urapan Roh Kudus, urapan yang baru mengalir di hati kami pribadi lepas pribadi kami masing-masing. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk memuja-Mu. Beriku hati, beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati, beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi
Imam besar agung, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Menyembahmu, mengagungkan Tuhan. Kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang suci. Kami sanjung Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami sanjung Imam besar agung, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu menjadi rema, menjadi dasar yang hidup bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami melangkah dengan iman percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya firman Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, singkapkan rahasia firman Tuhan sehingga kami mengerti maksud dan rencana kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Februari. Yalah, di bulan ini
kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan terjadi dalam hidup kita semua, baik keluarga kita, baik pekerjaan kita, dan di tengah-tengah pelayanan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama, ayat yang kedua. Di sana dituliskan, judul firman Tuhan, perkawinan di Kana. Pada hari ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Sampai di sana dulu. Jadi perkawinan di Kana adalah mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Mujizat pertama ini luar biasa, di mana ada suatu perkawinan dan undangan ditujukan kepada Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan di situ ada Ibu Yesus, Maria bersama-sama dengan rombongan, bersama dengan Yesus ada di pesta perkawinan yang ada di Kana. Perkawinan di Kana, kita sudah pernah mendengarkan khotbah-khotbah tentang mujizat di Kana. Orang Yahudi kalau membuat perkawinan itu akan berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Jadi perkawinan itu sangat panjang sekali dan tentunya membutuhkan biaya yang besar, karena pesta bukan hanya sekali tapi selama 7 hari berturut-turut. Dan kita melihat pada perkawinan di sini apa yang terjadi ketika ayat 3 katakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Jadi selama pesta berlangsung, terjadi kehabisan anggur. Saya tidak tahu ini pesta sudah berlangsung berapa hari, tapi saya percaya pesta ini baru awal dimulai. Dan mereka kehabisan anggur, air anggur. Tentu suatu pesta itu sudah dipersiapkan semua. Makanan, minuman sudah diplanningkan, sudah diatur bagaimana. Banyaknya undangan, banyaknya makanan dan minuman. Tetapi tiba-tiba pesta ini kehabisan air anggur. Pesta orang Yahudi, anggur adalah lambang sukacita daripada pesta daripada orang Yahudi. Jadi kalau kehabisan anggur, waduh, bukan main. Malunya keluarga ini bukan main, ya. Malunya para undangan yang datang, mereka belum sempat menikmati minuman, sudah habis. Bagaimana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ketika terjadi kekurangan anggur, kehabisan. Mungkin undangan begitu banyak yang datang dalam pesta itu, tetapi kita melihat bahwa saya berkatakan syukur kepada Tuhan, dan saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan ketika mereka mengundang Yesus untuk hadir bersama dengan murid-muridnya. Tapi saya percaya ada maksud dan rencana daripada Tuhan. Kalau mereka mengundang Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, saya percaya berarti keluarga ini keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Saya tidak tahu apakah keluarga ini ekonominya, ya mungkin persiapan mereka tidak terlalu banyak, tapi undangannya begitu datang begitu banyak, terjadi kekurangan. Dan ayat ini berkata, ayat yang ke-5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi Yesus
menyuruh kepada pelayan-pelayan itu mengisi 6 tempayan itu air yang penuh-penuh. Ada 2-3 buyung. Ya sekitar kalau diperkirakan 6 tempayan itu sekitar, kalau satu tempayan 100 liter berarti ada 600 liter kurang lebih. Jadi begitu banyak anggur yang akan dipersiapkan. Dan kita melihat bahwa dengan setianya pelayan-pelayan ini mengikuti perintah daripada Tuhan Yesus di ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi saya tidak tahu apakah mempelai laki-laki, mempelai perempuan tidak tahu apa yang terjadi di belakang sana di dapur. Tetapi seorang ini datang, pemimpin pesta ini datang. Wah, hebat juga ya. Dia menyiapkan anggur yang terbaik. Biasanya orang menyiapkan yang baik dulu, tetapi yang setelah itu yang tidak enak lah. Yang enak yang dipersiapkan pertama, yang terbaik. Tapi yang seterusnya ya sudah tidak enak lagi, sudah ya istilahnya yang pertama nomor 1 dikasih, yang mungkin 2, nomor 3, nomor 4 anggur yang disiapkan. Tetapi ini kok persiapannya luar biasa. Dari pertama sampai awal anggur ini yang terbaik yang dipersiapkan. Pemimpin pesta tidak tahu apa yang terjadi. Dan sini luar biasa Tuhan. Mujizat terjadi. Pertama karena mereka mengundang Yesus untuk hadir dalam pesta itu. Dan ini adalah cara yang sangat tepat ketika mereka mengundang Tuhan Yesus. Dan saya katakan itu tidak kebetulan. Amin. Bagi saya merenungkan sebelum jauh-jauh daripada itu. Bagi saya sebelum pesta diadakan dan dimulai, Yesus sudah mengetahui bahwa akan kehabisan air anggur dalam pesta ini. Saudara setuju dengan saya? Katakan amin. Saya percaya bahwa Tuhan kita Allah yang Maha Tahu. Amin. Dari jauh sebelum pesta diadakan, sebelum mereka menyiapkan anggur, sebelum mereka mengundang Tuhan untuk datang, tapi saya percaya Tuhan sudah mengetahui bahkan akan terjadi kehabisan anggur, air anggur di pesta di Kana ini. Dan saya boleh katakan karena Dia Allah yang Maha Tahu. Tuhan juga mengetahui saudara dan saya ketika saat-saat ini kita mengalami kekurangan, ya kan? Kekurangan dalam segi apa? Mungkin materi, mungkin kebutuhan kita merasa ada kekurangan, tidak seperti tahun-tahun yang lalu mungkin persiapan kita. Tapi semuanya ini saya percaya Tuhan yang Maha Tahu, Dia Maha Tahu. Jadi sebelum persoalan ini terjadi, sebelum ini masalah terjadi, Yesus sudah hadir. Amin. Jadi jangan takut dengan masalah kita. Yesus sudah lebih dahulu hadir dari masalah kita. Yesus sudah hadir. Asalkan pertama kita undang Tuhan. Amin. Jadi undang Yesus. Ini hal yang luar biasa. Bagaimana jadinya ketika mereka tidak mengundang Tuhan dan mereka hanya mengundang murid-murid atau mengundang yang lain? Dan Yesus tidak diundang. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin mujizat tidak akan terjadi di Kana. Tapi karena mereka mengundang Tuhan, dan Tuhan hadir dalam pesta itu, dan mereka taat kepada firman Tuhan, keluarga, mempelai laki-laki dan keluarga besar yang ada di Kana, perkawinan ini tidak dipermalukan. Justru mereka puji. Pemimpin pesta puji, luar biasa.
air anggur yang terbaik yang mereka sediakan. Saudara, disinilah luar biasa Tuhan kita. Kekurangan bukan suatu hal yang menjadi menjadi ketakutan. Kekurangan bukan menjadi hal yang membuat kita sepertinya Tuhan tidak tolong. Saya percaya Tuhan ada. Dan Tuhan mengerti dan Tuhan mengetahui. Pesta sudah berjalan, tetapi mempelai laki-laki dan perempuan mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan tahu posisi mereka, kejadian yang terjadi, pesta kehabisan air anggur. Jadi hal yang pertama tadi karena mereka mengundang Tuhan. Mengundang Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi mujizat yang Tuhan lakukan ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Mujizat yang terjadi bagi saya dan saudara, tujuannya apa? Bukan menjadi kebanggaan kita, tetapi tujuannya untuk supaya Tuhan dipermuliakan, supaya Bapa dipermuliakan. Yohanes 14 ayat 13 katakan, coba saya naik ke Yohanes 14 ayat 13. Apa maksud daripada mujizat yang terjadi? Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Supaya Bapa dipermuliakan. Sesungguhnya mujizat terjadi supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yang menjadi pokok dalam pembahasan pada pagi hari ini saya titik beratkan bahwa Allah kita Allah yang Maha Tahu. Jadi situasi yang terjadi saat ini ya semakin sukar, semakin sulit. Percaya bahwa Allah kita Allah yang Maha Tahu. Amin. Allah yang Maha Tahu. Kemahakuasaan Tuhan nyatakan bagi seorang yang bernama Nathanael, saudara. Yohanes 1 ayat 48, so kita lihat kemahatauan Tuhan. Ya. Turun sedikit Yohanes 1 ayat 48. Saya bacakan ayat ini. Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Saudara, Tuhan tahu ketika Filipus mengantarkan Nathanael untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, mungkin Nathanael masih ragu akan Tuhan. Tetapi ketika Yesus berkata, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Soalnya ini hal yang misterius. Di mana Nathanael tidak melihat Tuhan Yesus di situ. Tetapi kok Tuhan tahu Nathanael ada di bawah pohon ara. Nah, ini membuktikan bahwa kemahakuasaan Tuhan, Dia Allah yang Maha Tahu. Jadi posisi saya, posisi saudara saat ini Tuhan tahu. Saudara di mana Tuhan tahu. Asal kita mengundang Tuhan.
Baru di sini Nathanael berkata, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Hal-hal lebih besar daripada itu akan diperlihatkan kepada Nathanael bersama murid-murid yang lain. Salah satunya ini, mujizat di Kana, di mana kehabisan air anggur dengan kuasa Tuhan, sekejap saja tempayan-tempayan diisi air dan terjadilah mujizat. Air anggur dipersiapkan. Luar biasa Tuhan kita. Jadi saya mau katakan bahwa kemahakuasaan Tuhan, Tuhan hadir ketika kita mengundang Tuhan untuk hadir. Amin. Kalau saudara dan saya punya masalah, punya pergumulan yang berat, percayalah bahwa Tuhan tahu pergumulan kita. Percayalah Tuhan tahu segala sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Tuhan tahu, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Mari serahkan kepada Dia. Utarakan kepada Dia, sampaikan kepada Dia, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Iya kan? Kalau saudara utarakan di medsos, nggak apa-apa sih, supaya orang lain tahu. Tapi beda ketika kita mengutarakan kepada Tuhan. Menyampaikan kepada Tuhan. Apakah keluh kesah kita? Apakah pergumulan kita? Jadi semuanya Yesus mengetahui apa yang akan terjadi di pesta di Kana. Tuhan sudah tahu lebih dahulu bahwa akan terjadi kekurangan air anggur. Makanya Yesus datang kepada perkawinan, institusi perkawinan, rumah tangga. Tuhan datang dalam skop yang kecil saja. Tuhan mau datang. Tuhan mau hadir di tengah-tengah keluarga yang baru, yang mengundang Dia untuk hadir. Jadi kekurangan bukan menjadi penghalang, bukan menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika kita tidak mengundang Tuhan untuk hadir. Itu yang menjadi problem. Mujizat Tuhan terjadi. Janda di Sarfat, kita tahu di perjanjian lama, sudah menipis semuanya, hanya mencari kayu bakar di hutan, minyak yang tinggal sedikit, tepung yang tinggal sedikit. Tetapi dia taat kepada firman Tuhan. Dia kasih kepada hamba Tuhan dahulu. Saudara, luar biasa. Tuhan mensuplai janda di Sarfat dengan berkat yang luar biasa, nggak habis-habisnya. Tempayan-tempayan yang kosong diisi terus, diberkati luar biasa. Begitu juga perkawinan di Kana. Perkawinan yang diberkati oleh Tuhan. Tidak sampai dipermalukan. Ya kan? Tidak sampai mereka dikucilkan. Wah, bikin pesta kok kehabisan air anggur. Padahal ini lambang orang Yahudi untuk merayakan pesta di mana mereka kehabisan. Tetapi tidak. Tuhan tahu, karena mereka mengundang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah perkawinan mereka. Kehadiran Tuhan menjadi solusi, menjadi jawaban di dalam rumah tangga mereka. Luar biasa. Dia Allah yang menyediakan. Amin. Dari tidak ada menjadi ada. Saya tidak bisa menceritakan terlalu banyak kuasa dan mujizat Tuhan. Saudara, ada kesaksian sedikit. Ya.
Berapa tahun yang lalu kami ke puncak, ya kan? Ke puncak itu saya dikasih pinjam mobil oleh jemaat untuk bawa mobil. Ya, selesai acara di puncak, pulanglah kami rombongan. Saya harus mengantarkan saudara saya ke Serang, dari puncak menuju ke Serang. Saudara, di perjalanan memang mobil itu speedometernya, pelampungnya nggak ada. Jadi saya isi bensin saja, isi saja. Apa yang terjadi? Perjalanan dari puncak ya sampai di daerah Tangerang ke sana lagi di Balaraja. Saudara, kehabisan bensin, saudara. Tapi saya belum tahu apa kehabisan bensin. Tiba-tiba mobilnya mobilnya udah tersendat-sendat. Persis, saudara, persis sekali di bawah jembatan. Padahal itu udah hampir jam 10 malam. Daerah itu daerah rawan dan sangat gelap sekali. Paling tinggal lewat mobil-mobil aja yang lewat situ. Dan luar biasa, saya renungkan itu. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Ini kesaksian yang kecil saja. Kalau seandainya saya habis bensin di daerah yang tidak ada lampu, di daerah yang sangat gelap sekali, memang itu daerah gelap, cuman pasti persis di jembatan, di bawah jembatan. Padahal itu sudah malam. Di situ ada anak kecil banyak, ya keluarga. Saya akan dibawa ke Serang. Kehabisan bensin karena tidak ketahui bensinnya diisi penuh atau sedikit karena tidak ada ukurannya. Tapi luar biasa, bensinnya habis persis di bawah jembatan penyeberangan. Sudah malam. Dan tinggal naik sedikit tangga, tinggal naik ojek, beli bensin, pom bensin sana, dapat. Saya pikir itu mujizat Tuhan, saudara. Kalau habis bensin di daerah yang tidak ada tempat untuk membeli bensin, wah saya repot. Di mana saya akan jalan kaki? Karena di dalam tol ini. Tapi itu luar biasanya Tuhan. Amin. Persis di bawah jembatan. Mobil itu berhenti persis. Itu mujizat, saya mujizat itu luar biasa. Karena saya tidak tahu bensinnya habis kapan. Pada saat itu habis dan setelah beli bensin saya lanjutkan pergi ke Serang dan pulang kembali. Itu ketika kita mengundang Tuhan, saya percaya ada pertolongan Tuhan. Amin. Ada penjagaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Ada jawaban Tuhan. Itulah. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tuhan tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kelebihan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kemampuan kita. Dan Tuhan tahu segala-galanya karena Dia Allah yang Maha Tahu. Puji Tuhan. Serahkanlah apa yang menjadi kelebihan, kekuranganmu, apa yang menjadi doamu, apa yang di pergumulanmu, undang Tuhan pada pagi hari ini. Kita undang Tuhan melalui tubuh dan darahnya. Kita akan nikmati bersama-sama. Biar itu termeterai dalam hati kita. Itu menjadi perenungan kita. Bagaimana Yesus Dia menyerahkan hidupnya untuk saya dan saudara. Dia rela disalibkan untuk saya dan saudara. Supaya manusia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Supaya manusia datang bertobat, datang kepada Tuhan. Itu satu undangan, karena salib berbicara tentang undangan untuk datang kepada salib itu. Banyak orang menolak salib. Padahal salib itu adalah undangan daripada Tuhan untuk engkau menuju pada jalan keselamatan, kepada jalan hidup yang kekal. Ketika orang menolak undangan daripada Tuhan, menolak karya penebusan daripada Tuhan, maka orang itu akan binasa.
Yesus katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Undangan Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Datang kepada jalan dan kebenaran dan hidup. Undangan itu diberikan ketika kita mau bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini kita akan makan tubuh dan darah Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Biar kita mau masuk di hadirat Tuhan, membawa persembahan di tempat kudusnya. Pujian kita naikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah
darah-Mu Tuhan, Kau tebus dosaku, Kau memulihkanku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, Kau selamatkan hidupku menjadi ciptaan baru oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Kami siap untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati roti dan anggur ini Tuhan, bukan menjadi makanan yang biasa lagi, tetapi makanan yang luar biasa. Kami akan nikmati bersama-sama Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan ya Tuhan. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami semua. Ampuni kami Tuhan, dan Engkau melayakan kami Bapa. Biarlah perjamuan asa yang suci dan kudus ini Tuhan termeterai dalam hidup kami. Engkau mengundang kami Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, masuk dalam kemuliaan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih buat penebusan, terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biar kami mempertahankan keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati jemaat Tuhan, kuduskan mereka Bapa dalam nama Yesus. Kami akan sama-sama menikmati roti dan anggur ini, bukan makanan yang biasa lagi, tapi kami akan nikmati tubuh dan darah Tuhan yang termeterai dalam hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Salibnya, salibnya, salibnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Salibnya selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita mengangkat tangan kanan kita, nyanyikan pujian di salibnya. Salibnya, salibnya
disucikan oleh darah Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat tangan kanan kami Tuhan. Kami akan makan tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, kelayakan kami Tuhan. Biar itu meterai dalam hidup kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kemenangan sudah terjadi bagi kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat undangan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena salib Kristus adalah undangan yang luar biasa dalam hidup kami. Karya terbesar, pengorbanan-Mu telah selamatkan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus mengundang akan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah tempayan-tempayan hati kami yang kosong, yang kering ini diisi oleh anggur yang baru, anggur sukacita, anggur Roh Kudus yang memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dan Roh Kudus dalam hati kami.
kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, bahwa hidup kami semakin dekat, semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemenangan sudah terjadi bagi kami. Kuasa iblis, kuasa setan sudah dipatahkan, sudah dilucuti. Kemenangan sudah terjadi bagi umat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan suplai, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat di hari Minggu ini, di bulan yang baru. Kami percaya perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Segala sakit, penyakit, dan kelemahan oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan. Kemenangan terjadi dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Tuhan berkati mereka dan kuatkan mereka, mampukan mereka apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka. Kami percaya Bapa, Engkau sudah mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Apa yang mereka usahakan dan kerjakan Tuhan buat berhasil. Walaupun di situasi kondisi yang sulit dan sukar ini Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa, Jehovah Jireh, yang mengadakan. Penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba terus berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka melayani. Tuhan memberkati, baik ibadah fisik, ibadah online, Tuhan memberkati. Dan Indonesia ini juga diberkati oleh Tuhan dari segala krisis ekonomi, krisis kesehatan. Semuanya Bapa, hamba berdoa bila Tuhan pulihkan bangsa ini dari presiden sampai pemerintah yang paling bawah. Berkati Indonesia ini, pulihkan bangsa ini, dan terjadi keselamatan bagi bangsa ini. Dan berkat Tuhan dicurahkan bagi negeri ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini. Berkati semua yang sudah melayani mezbah Tuhan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami akan terima berkat daripada-Mu ya Bapa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari angkatlah hatimu dan wajahmu dan tanganmu terangkat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Bagi Dia segala puji dan hormat syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Puji Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita sudah berakhir. Shalom bagi kita semua. Kami dari Pastori mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di gelombang yang sama. Tetap kuat, tetap sehat selalu. Dan 3M jangan kita lupa, tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan yang bersih di air mengalir, jauh dari kerumunan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.